Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita setiap harinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan banyak bersalawat kepadanya dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang berharap untuk bertemu di bulan Ramadan, tetapi tidak tersampai. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah disia-siakan. Di bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa keajaiban yang lantasnya kita telisik secara dalam. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan ini ada salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, di mana perintah itu Allah abadikan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita semua kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, di mana puasa ini pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Esensi daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa ini ada salah satu hal yang paling ajaib, hal yang paling bagus, hal yang paling kita tunggu-tunggu, di mana di dalam bulan Ramadan ini kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, di mana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah ke-97 surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat itu menjelaskan
betapa mulianya bulan Al-Qadar, di mana bulan Al-Qadar ini terjadi salah satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat baik, itu turunnya Al-Quran. Kalau kita kembali ke dalam Quran surah kedua Al-Baqarah tadi yang kita bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, untuk seluruh umat manusia. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Al-Qadar ini menurut para ulama terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu bertepatan dengan malam-malam ganjil. Maka dari itu di saat 10 Ramadan terakhir, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah di 10 Ramadan terakhir, maka besar peluang kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kalau kita kalkulasikan dalam bentuk pahala, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka rugi kita bertemu dengan Ramadan tetapi kita tidak memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami secara mendasar. Di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana di saat kita beribadah kepada Allah siang dan malam, maka besar peluang untuk diampuninya. Maka dari itu mari kita sama-sama memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang harus kita tingkatkan di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, tingkatkan sholat kita. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, kita tingkatkan suara kita. Dan ketika kita konsisten akan hal itu, lihatlah perubahan dalam diri kita. Kita akan menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bertepatan pada hari Kamis, dimana kalau kita melihat kalender Hijriah, yaitu sebanyak 30 hari, dimana 10 hari pertama, 20 hari pertama, dan 30 terakhir. Terkadang orang full beribadah kepada Allah hanya di 10 Ramadan pertama, tetapi mereka tidak memaksimalkan 10 Ramadan yang terakhir. Padahal di 10 Ramadan terakhir ini adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan kita kepadanya. Dan insya Allah di saat kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, apakah kita qiyam, apakah kita tahajud, membaca Al-Quran, dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah seluruh yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan di malam itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramadan perpisahan, di mana tahun yang akan datang kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.